Iya ya. Lihatlah orang Korea sekarang, Pak. Tinggi-tinggi, pinter-pinter, iya, sehat-sehat. bolanya pun luar biasa kan. Bolanya keren ya, bolanya Korea Selatan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi, malnourishment. Hitungannya ya perkiranya hampir seperempat, 25% anak-anak kita mengalami kurang gizi. Makan bergizi Gratis. yang katanya gratis ini menurut saya program yang cukup bagus juga loh Pak. Oh, menarik Pak. Menarik ya. Dan mestinya memang dilakukan sejak lama. Dilakukan sejak lama. Mestinya. Betul, Karena betul. sebagai contoh, ternyata Korea Selatan itu Pak sejak 1981. Korea melakukan hal ini. Selatan sejak tahun 1981 bayangkan. menyelenggarakan Makan siang gratis. semacam seperti makan bergizi gratis ini. gratis, ya. Wah, hebat juga Bayangkan ya. sudah 40 tahun. Iya ya. Lihatlah orang Korea sekarang, Pak. Tinggi-tinggi, pinter-pinter, iya, sehat-sehat. bolanya pun luar biasa kan. Bolanya keren ya, bolanya Korea Selatan. Iya. Nah, itu dia. Ya Jepang juga konon kan? kabarnya, Jepang juga, Pak. Bayangkan juga kalau kita dengar cerita orang-orang tua pada masa penjajahan Jepang, orang Jepang katanya pendek-pendek. Orang bilang KT-KT karena KT-KT, pendek-pendek ya, gitu. gitu kan. Artinya ini dua negara contoh saja, contoh Iya. yang sudah sukses belakang. Ada lagi negara yang lain, Finlandia, Brazil, India. Oh, Finlandia juga memberi makan gratis macam Pak. itu. Brazil juga. Brazil juga. Amerika juga, Pak. Nah, India, Nah, Cina mungkin. Cina nggak terdeteksi, Oh, nggak tapi mereka terdeteksi, ya. lakukan. Kita nggak ada data tentang itu. Iya. Iya. Jadi begini Pak Jansen, di Tribun News diberitakan nih, makan bergizi di Kendari itu pada saat awal-awal kemarin itu dia dibiayai oleh Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, karena memang awalnya Pak Prabowo itu melakukan percobaan di Kendari itu. Jadi makan siangnya pakai uang Pak Prabowo sendiri, dicoba, nah dilanjutkan pada saat makan bergizi itu di lounge gitu. Oh, Ya, belum menggunakan APBN yang di Kendari loh. Benar, ya. Iya. Kan loh. Nah, kalau menurut Pak Jansen, gimana caranya APBN membiayai makan bergizi gratis itu? Memang sudah dianggarkan Kak di APBN 2025, sudah ada dananya untuk Sudah itu. ada, ya. Dan itu sudah mulai dilakukan. Yang penting sekarang siapa yang mengelola. Oh. Bukan kebetulan saat ini kan sudah ada yang namanya Badan Gizi Nasional. Badan inilah nanti yang mengelola ini semua Pak, sampai ke bawah. Tentunya kalau dia dilaksanakan di daerah, dia harus berkoordinasi dengan Pemda setempat. Badan Gizi Nasional itu salah satu pekerjaannya adalah merencanakan dan merealisasikan apa yang disebut dengan makan bergizi gratis itu. Ya. Gitu Pak ya? Iya Pak. Memang di struktur organisasinya dia baru hanya punya semacam deputi yang membidanginya, pengawasan dan evaluasi baru itu Pak, dan pelaksananya. Karena ini badan baru, jadi belum lengkap strukturnya. Cuma saya concern saya gini Pak. Kenapa sih harus menggunakan APBN? Katakanlah, kalau seandainya nih masyarakat berkenan memberikan bantuannya, boleh nggak sih? Oh, itu mulia sekali Pak. Boleh kan ya? Boleh banget. Boleh dan mulia ya? Mulia Pak. Nah, saya tadinya berpikir itu Pak Prabowo lakukan uang pribadi, itu merupakan trigger Pak. Oh, trigger bagi masyarakat umum. Sehingga mau berduyun-duyun memberikan sumbangannya untuk memberikan makan bergizi untuk siswa SD itu. Karena masyarakat umum kan banyak kelompoknya Pak. Banyak. Ada individu, ada perusahaan swasta, ada perusahaan swasta nasional, ada perusahaan multinasional yang di Indonesia ini yang join dengan luar negeri, kan begitu. Nah itu menurut saya kalau itu dibantu sama CSR-nya katakanlah CSR atau apapun lah bentuk bantuannya, ini bisa mereduksi beban APBN untuk makan bergizi gratis itu Pak. Iya. Nah, saya berharap begini, itu kan sudah dianggarkan itu 2025. 2025. Katakan sudah ada dananya, Iya. ya kan?
Saya berharap nanti dengan terkena apa namanya, orang-orang yang diharapkan mampu ini tadi bisa membantu APBN, minimal tahun 2026 bisa ada bantuan dari di luar APBN. Itu Kalau kita bisa mulai akhir tahun 2025 juga bagus juga, Pak. Dimulai bagus. Jadi BPN menginisiasi misalnya ya, Badan Gizi Nasional itu menginisiasi, misalnya membuka rekening, membuka rekening buat menerima bantuan dari masyarakat. Yang tadi kita katakan berupa individu, perusahaan swasta nasional, perusahaan multinasional atau BUMN. BUMN itu bisa memberikan bantuannya melalui rekening yang di-create oleh Badan Gizi Nasional. Hanya saja memang namanya rekening, Pak, harus diaudit, Pak, supaya akuntabilitasnya yang dibayarkan, yang diberikan oleh masyarakat luas yang tadi disebut tadi itu memang menjadi bisa dipercaya 100%. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, jadi memang kalau seandainya akan menerima bantuan dari masyarakat yang tadi disebut kan harus diaudit. Auditnya bisa oleh BPK atau lewat audit independen lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Gizi Nasional khusus untuk penerimaan dari masyarakat sehubungan dengan pemberian makan bergizi gratis itu. Keren, Pak, itu, Pak. Keren. Iya. Jadi keterlibatan masyarakat jadi nyata kan. Betul. Apalagi misalnya, Pak, para partai-partai yang ada di Indonesia ini ikut terlibat. Itu jauh lebih manis, Pak. Ngomong-ngomong nih, kenapa sih kita perlu memberikan makan bergizi kepada anak-anak SD itu? Kenapa sebenarnya, Pak? Itu dia kan, setelah ada survei yang mengatakan bahwa tumbuh kembang anak-anak Indonesia ini mengalami stunting, Pak. Oh, ada stunting? Ada stunting. Kemudian dari sisi kecerdasan juga kita agak sedikit tidak enak mengatakan bahwa rata-rata IQ anak Indonesia 80 kalau nggak salah. Jadinya apa? Kenapa kita terseok-seok membangun negeri ini? Ternyata kualitas anak negeri sebegitu, Pak. Cobalah kita, katakanlah seperti saya bilang tadi, Korea sudah berhasil 40 tahun yang lalu. Sejak 1981 memberikan makan bergizi kepada siswanya. Nah, itu anak-anak itu kan sekarang menjadi pemimpin di Korea. Iya, betul. Itu kan berkualitas semua. Berkualitas. Nah, itu dia. Jadi kesehatannya meningkat, stunting berkurang. Bahkan kalau apa di dalam Korea itu nggak ada lagi stunting. Kemudian perkembangan otak anak-anak Indonesia ini, Pak, itu juga ada peningkatan signifikan, Pak. Betul, tapi memang makan bergizi gratis nggak bisa cuma seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun nggak bisa. Itu proses panjang benar, dalam membangun generasi muda ke depan. Betul nggak, Pak? Betul sekali. Makan bergizi itu harus mengandung karbohidrat cukup, protein cukup, misalnya gitu kan, Pak. Dan beberapa vitamin lah ya. Misalnya ada nasi, misalnya nih, ada sayur, ada sekerat ikan. Kalau nggak ada sekerat daging. Kalau nggak ada juga diganti telur 1 biji. Ada tempe, ada tahu. Saya cukup ya. Cukup, Pak. Ditambah 1 buah apalah terserah gitu. Dan susu. Nah, susu ini kayaknya ya agak repot juga, Pak. Nah, kalau seandainya susu hewani itu susah, enaknya ganti susu apa ya? Misalnya ganti susu kedelai. Susu kedelai ya. Memenuhi standar gizi dan standar biaya atau harga dari 1 porsi makan bergizi itu. Kalau nggak salah sekarang ini ditetapkan 10.000, Pak. Nah, 10.000 ini termasuk tempat apa enggak ya, Pak? Apa hanya makanannya yang 10.000 itu? Sebetulnya hitungannya makanan saja, Pak. Kalau packagingnya itu diharapkan diusahakan oleh sekolah itulah menyiapkan itu. Nah, tadi menyinggung sekolah ya. Kira-kira makan bergizi ini lebih baik siapa penyelenggaranya kalau menurut Pak Jansen? Menurut saya di sekolah kan ada kantin, Pak. Kantin itu dimanfaatkan. Tapi tentunya kerjasama. Kerjasama. Jadi antara kepala sekolah dan guru-gurunya kepada pengelola kantin mereka buat kerjasama. Nah, kantinnya ini milik sekolah atau milik? Itu milik sekolah, Pak. Oh, milik sekolah. Ya, misalnya di situ ada kantin yang mengelola kantin, orang itu kan sewa ke sekolah. Nah, udah buat kerjasama. Nah, ya makanya kantin yang membuat makan bergizi itu swasta yang di sekolah atau memang sekolah yang membuat usaha sendiri dalam konteks memenuhi
kewajiban memberikan makan bergizi kepada murid. Nah, kalau dalam hal ini karena sudah disiapkan oleh pemerintah, dia nanti yang kita sekolah menjadi bohirnya si kantin. Penyelenggaranya sekolah. Iya, pentingnya sekolah Pak. Iya. Satu lagi Pak, sebetulnya Indonesia ini memberikan kalau nggak salah ya, setiap desa 1 miliar per tahun. Desa ini itu namanya dana desa. Ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada dana sebagian dari kabupaten, dari Pemda itu, atau dari sumbangan-sumbangan lain. Tapi seenggak-enggaknya dengan adanya dana desa yang diberikan kepada desa itu, setiap desa salah satunya kalau nggak salah harus membuat badan usaha milik desa. Oh itu. Nah kalau seandainya tadi menggantikan sekolah tadi itu, kalau seandainya yang menyediakan makan bergizi kepada anak-anak SD di desa itu adalah dilakukan oleh badan usaha milik desa, kan bagus juga Pak. Bagus Pak. Iya kan? Artinya sekalian mengembangkan badan usaha milik desa. Itu dia. Secara keekonomian ya, secara usaha juga ya. Betul. Jadi berputar di desa itu uang-uang itu Pak ya. Jadi setiap daerah kan mungkin bervariasi ya. Ada yang BUMD-nya baik, jalan, ada yang tidak. Yang jalan dimainkan aja itu Pak. Iya ya. Bagus ya. Bagus. Jadi badan usaha milik desa bisa berperan aktif menyiapkan makan bergizi bagi anak-anak SD di desa-desa tersebut. Selain ya tadi sekolah boleh juga menyenangkan sendiri Pak ya. Ya memang makan bergizi gratis itu memang baru sedang diinisiasi dan sedang dalam proses uji coba sebetulnya. Belum fix banget gitu. Jadi peran serta Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia di awal-awal pemberian makan bergizi yang katanya menggunakan uang pribadinya bisa men-trigger keikutsertaan masyarakat, juga memberikan bantuan. Itu bisa mereduksi beban APBN dan yang lebih penting adalah meningkatkan kerjasama. Meningkatkan gotong royongan bangsa Indonesia ini semua, memberikan sesuatu kepada saudara sendiri, kepada rakyat Indonesia, anak-anak sekolah SD itu untuk menikmati makan bergizi untuk perbaikan sumber daya manusia Indonesia ini, akan ada peningkatan yang signifikan di kemudian hari. Jelas Pak, jelas sekali. Betul nggak Pak? Betul sekali. Ini mesti kita dukung Pak. Harus Pak. Kita harus suarakan. Iya. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya.